Shalom saudaraku, pesan kebenaran pada video kali ini adalah siapakah Roh Kudus itu sendiri? Nah saudaraku, Roh Kudus seringkali menjadi perdebatan. Apakah pribadi Allah atau ciptaan Allah? Dan tentunya Anda akan mendengarkan hal itu di mana saja ya. Terjadilah perdebatan. Dan bagaimana Anda mensikapi tuduhan bahwa Roh Kudus itu adalah ciptaan? Saudaraku, kalau kita membaca dari kitab Efesus pasal 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Dan Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal 12 ayat 31. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat anak manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Saudaraku, siapakah sesungguhnya Roh Kudus itu sendiri? Dan bagaimana peran Roh Kudus? Pekerjaannya ya. Nah, ini penting untuk diketahui sehingga kita bisa mengenal siapa Roh Kudus itu sendiri. Saudaraku, saat Sang Firman menciptakan langit dan bumi, ya, perhatikan, bumi belum berbentuk, masih kosong, ya, gelap gulita. Dan perhatikan, Roh Allah atau Roh Kudus itu melayang-layang di atas permukaan bumi. Ya. Itulah peran Roh Kudus, memberikan kehidupan ya terhadap semua ciptaan. Ya, Roh Allah yang memberikan kehidupan terhadap bumi yang belum berbentuk itu, sehingga bumi ya bisa ditinggali, bumi bisa dinikmati oleh segala makhluk ciptaan. Ya, saudaraku, dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 1 yang kedua kita baca bersama-sama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saudaraku, berarti fungsi dari Roh Allah atau Roh Kudus adalah ya memberikan kehidupan dari segala ciptaan. Ini menjadi poin penting untuk kita ketahui, saudara. Itulah pribadi Allah yang keluar dari Allah, memberikan kehidupan dari semua ciptaan Sang Firman itu sendiri. Saudaraku, kalau kita baca di Injil Matius pasal yang pertama ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dengan demikian saudaraku, malaikat Gibrail itu bukanlah Roh Kudus, sebab dia menyampaikan bahwa Roh Kudus akan turun atasmu. Ya saudaraku, ini menjadi poin penting untuk dipahami. Ya. Nah, sebagai kesimpulan bagi saya dan saudara, ya, sesungguhnya Roh Kudus adalah Roh Allah. Nah, ini harus kita pahami, kita ketahui saudaraku. Dan berikutnya, Roh Kudus adalah pribadi Allah. Kita harus pahami ini, kita harus imani selaku orang percaya. Ya. Jangan kita diombang-ambingkan lagi oleh pengajaran sesat saudaraku. Percaya dan imani. Saudaraku, demikianlah pesan kebenaran pada video kali ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.